rumah atau sebagai kendaraan bermotor atau apa, tergantung jumlah duit yang kita pinjam. Terus kalau bersifat penanggulangan, ini ada jaminan ini tadi yang saya bilang. Jaminan itu bisa benda, jaminan tak bersyarat. Di penanggulangan itu jaminan ya. Kalau pencegahan ya tadi. Terus juga penanggulangan bisa asuransi. Kalau asuransi kan andai kata ada apa-apa bisa kayak kalau misalnya ada kecelakaan atau apa kan bisa diganti sama asuransi. Tapi ya kita setiap bulannya harus bayar sejumlah uang. Kayak kita di Taiwan ini kan setiap periode bayar asuransi kesehatan nggak? Mbak sama mas ya bayar asuransi kesehatan loh, yang National Health Insurance itu. Kalau mbak berapa bayarnya ya? Kalau saya itu satu semester itu 4474 kalau nggak salah. Satu semester buat 6 bulan itu. Iya, satu bulannya 794. Kalau mas berapa? Kalau pegawai berapa? 28 tuh. Jadi lebih mahalan mahasiswa ya. 82 itu apa per bulan nah mas? Kalau yang NHI, yang National Health Insurance, yang ada kartunya warna abu-abu itu loh mas. Bedain kayak gitu-gitu ya. Ya grade malan itu ya. Malan mahasiswa. baru tahu saya. Pernah pakai nggak asuransinya? Sakit biasa bisa toh? Atau hanya berhubungan sama pekerjaan aja? Bebas nggak asuransinya? Maksudnya segala macam pemeriksaan kesehatan loh. Berarti ada kartu yang beda-beda ya mas? Itu yang ngurus perusahaan apa mas sendiri? Aztec itu asuransi tenaga kerja ta? Biasanya ada mau ditanyakan enggak? Ya Allah, kuatal banget. Kegiatan belajar satu ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan ke kegiatan baca 2 ya. Belajar mengenali dampak dan kasus lingkungan. Ini kontribusi hak publik dan pelaku usaha. Kalau kontribusi langsung tuh pendapatan pajak, setoran dividen privatisasi, belanja negara melalui kompensasi atau subsidi. Kan biasanya yang
ada peraturan subsidi kan tertentu, nggak mungkin yang perusahaan-perusahaan besar juga dapat subsidi atau apa. Terus pajaknya kan juga semakin besar pendapatan suatu perusahaan kan semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan. Itu kontribusi langsung perusahaan terhadap negara. Terus kalau kontribusi tidak langsung yaitu tadi efeknya pada perekonomian nasional dan domestik. Itu setiap perusahaan kan pasti harus membayar pajak, itu termasuk kontribusi langsung. Nah, ini pembangunan berkelanjutan dan proyek. Di sini manfaat dan harapan dari pembangunan. Terus masalah kerusakan lingkungan itu sudah kita bahas. Analisis aspek hukum kan sudah ini tadi, sama pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tadi kan balik lagi ke AMDAL itu kira-kira apa yang kita lakukan tuh mencemari atau merusak lingkungan atau enggak. Juga dilihat dari aspek hukum dan manajemen lingkungan. Jadi itu penting sekali ya lingkungan ya untuk pelaksanaan proyek atau bisnis. Terus ini rujukan analisis kasus lingkungan itu pencemaran limbah, terutama yang perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur kan pasti ada limbahnya, sisa-sisa dari proses produksi, itu cara pembuangannya seperti apa, terus seberapa besar, itu juga harus dipertimbangkan. Terus ekologi dan kasus pembangunan proyek, ekologi dan pengelolaan sumber daya alam, itu tadi kalau misalnya perusahaan tambang habis nebang pohon kira-kira apa yang harus dilakukan, atau apa yang ada hal-hal tertentu yang boleh dilakukan sama tidak boleh. Ini tuh juga kebun sawit, area hutan, sungai, dan tambang batu bara. Ini semua ini harus dipertimbangkan. Kalau tertarik bisa aja googling. Ini di buku juga ada beberapa kasih contohnya. Nggak salah, ada kok beberapa kasus itu, sama yang perusahaan minyak goreng ada. Saya tidak berani menyebut merek. Itu kena yang kapan itu digugat sama si Greenpeace itu ya, karena perusahaannya nggak menjaga lingkungan. Sini implementasi dan analisis dampak kerusakan lingkungan hidup. Ini upaya hukum kasus pencemaran. Ini ada di Semarang. Terus sanksi administrasi, sanksi perdata, kerugian, hubungan kausal sama relatif. Jadi ini terutama pokoknya intinya kalau perusahaan kita merusak lingkungan itu pasti ada dendanya, ada sanksinya. Bisa sampai juga kalau kita misalnya tetap nggak ngikutin aturan, misalnya setelah dikasih peringatan tetap nggak, bisa dibawa ke meja hijau. Nah, itu kalau sudah dibawa ke meja hijau itu rumit. Ini sudah ada yang baca beritanya yang itu nggak, yang masa kartel perusahaan ayam itu enggak, kan sampai kena denda segitu banyaknya. Coba sudah ada yang cari info waktu itu, yang Caron Popan sama Java, yang lagi di Indo. Kartel itu juga nggak boleh kayak gitu tuh. Jadi kartel itu mereka bekerja sama biasanya perusahaan-perusahaan besar untuk menguasai pasar, dan biasanya kayak gitu mematikan pengusaha kecil menengah. Hanya mereka kena denda untuk situ. Ada 10 perusahaan kok kalau salah. Itu juga nggak boleh, istilahnya kong kali kong kan. Di negara manapun nggak boleh. Oh iya tah, di Indo. Menurut saya belum baca yang sama. Apa kartel di motor metiknya? Saya enggak baca ya. Coba sih nanti tak googling.